Selamat malam Pak Sutam dan teman-teman. Jadi, perkenalkan, nama saya Angelia Belinda dengan NIM 322010002, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Macung, dan negara yang saya pilih adalah negara Italia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 3 budaya yang menonjol dan pengaruhnya terhadap diaspora dari negara Italia. Jadi yang pertama adalah adanya binet. Apa sih binet itu? Jadi binet adalah tempat untuk membersihkan setelah kita buang air besar atau buang air kecil. Selain itu juga binet digunakan untuk mencuci kaki. Nah, bentuk binet ini perpaduan antara wastafel dan toilet duduk. Nah, sebagai buktinya, mari kita simak video ini. Lalu yang kedua, ini adanya bidet. Nah, mungkin kamu agak sedikit heran-heran ya, kayak aneh apa sih bidet? Nah, jadi bidet ini gimana ya gue jelasinnya? Bentuknya tuh kayak mirip wastafel, perpaduan antara wastafel dan toilet duduk. Kayak gitulah perpaduannya. Nanti gue akan kasih gambarnya di sini. Jadi bidet ini itu hanya ditemui di rumah-rumah di Italia. Jadi kalau misalkan kamu pergi ke restoran, kamu pergi ke airport, atau kamu pergi ke building yang selain rumah di Italia, itu kamu nggak akan bisa menemukan yang namanya bidet. Karena kalau di luaran sana mereka pakai toilet duduk biasa. Tapi kalau di rumah-rumah orang Italia itu gue yakin pasti banget ada yang namanya bidet. Ini agak sedikit complicated sih menurut gue. Gue prefer toilet di Indonesia. Jadi kan kalau di Indonesia itu cuma toilet duduk atau toilet jongkok, terus pakai semprotan ya kan, atau gayung gitu. Nah kalau di Italia, bidet ini fungsinya untuk membersihkan setelah kamu pup atau kamu kencing gitu. Dan posisinya itu udah pasti ada di sebelahnya toilet. Jadi bidet sebenarnya toilet. Jadi kalau kamu let's say habis selesai kencing, untuk membersihkan area itu kamu pindah ke bidet begitu. Nanti ada kayak kerannya gitu. Dan ini laki gue juga bilang yang orang Italinya dia prefer toilet di Indonesia karena itu tadi complicated. Tapi selain untuk digunakan untuk membersihkan area setelah pup atau kencing, orang-orang Italia juga sometimes mereka gunain bidet itu untuk mencuci kaki mereka. Begitu. Ya, ini salah satu hal yang bukan gue gak suka sih, tapi gue lebih memilih untuk pakai semprotan aja lah ya, daripada ribet-ribet gitu. Nah, yang kedua adalah tempat sampah. Jadi, rumah-rumah di Italia ini punya tempat sampah yang lebih dari 2, bahkan bisa 5 ataupun lebih. Nah, gunanya buat apa sih? Jadi, gunanya itu untuk membeda-bedakan mana yang sampah organik, sampah plastik, sampah kertas, sampah non-recycle, sampah buat minyak, dan sampah buat kebun. Jadi, dalam hal tempat sampah ini, negara Italia ini sangat terorganisir. Dan nantinya beberapa sampah tersebut ini akan didaur ulang, terutama sampah dapur akan dibuat menjadi pupuk. Nah, buktinya mari kita simak video ini. Ribet gitu. Lalu yang ketiga itu adalah tempat sampah. Jadi rumah-rumah di Italia ini punya tempat sampah yang lebih dari 2, bahkan bisa sampai 5 atau lebih. Nah, gunanya buat apa? Gunanya itu buat mengorganisir atau membeda-bedakan mana yang sampah organik, mana yang sampah plastik, mana yang sampah kertas, mana yang sampah non-recycle, terus juga mana sampah buat minyak. Nah, ini sampah minyak ini ada. Terus juga sampah vegetale atau sampah
untuk di kebun. Kalau kamu punya kebun, punya halaman, biasanya kan pohon-pohon tuh daun-daunnya suka mengering atau ranting-rantingnya, nah itu masuknya ke sampah vegetale gitu. Emang complicated banget, ribet gak sih menurut lo? Kalau menurut gue sih ribet ya, tapi walaupun ribet ini patut banget dicontoh sama orang-orang Indonesia. Nah jadi kalau di Italia ini, kalau kamu udah punya rumah atau apartemen, nanti kamu bawa kontraknya ke dalam kamu kasih kepada satu perusahaan yang namanya Contarina. Jadi Contarina ini adalah perusahaan yang mengorganisir atau bertanggung jawab atas sampah-sampah yang ada di Italia. Nah, jadi nanti setelah kamu kasih kontraknya ke mereka, mereka akan kasih kamu 5 tempat sampah yang besar-besar banget, kayak 1 meter kali ya tingginya. Nanti akan gue kasih contohnya, gambarnya. Nah, jadi selain kamu dapat tempat sampah juga, kamu bakal dikasih yang namanya kalender. Nah, kalender ini nanti kamu akan tahu nih, misalkan tanggal 8 Januari jadwal petugas itu akan mengangkut atau pick up sampah apa aja. Misalkan 8 Januari sampah yang diambil adalah sampah plastik dan juga sampah kertas misalnya. Nah, nanti tanggal 7 malamnya orang-orang Italia itu udah mempersiapkan tuh si tempat sampah yang gede itu. Mereka bawa ke depan pagar sampah plastik dan juga sampah kertas. Jadi pas tanggal 8 paginya petugas tinggal ngambil aja gitu. Dan kamu harus kalau kamu mau di pick up sama petugasnya, kamu harus nutup si tempat sampah ini rapat, jadi nggak boleh nganga kebuka gitu. Well, mungkin akan mereka ambil tetap, cuman nanti kamu akan mendapatkan penalti gitu karena kamu sudah melanggar aturan. Memang aturannya nggak boleh overload. Dan nanti setelah mereka pick up, mereka akan buka si penutupnya. Jadi kamu tahu kalau oh ya berarti sampahnya udah diambil sama mereka. Begitu. Emang ini sangat terorganisir banget sih. This is one thing that I like to live in here. Ya karena itu tadi semuanya terorganisir, even untuk sampah. Dan mereka nantinya juga akan ngedaur ulang beberapa sampah. Dan untuk yang sampah-sampah dapur, itu mereka akan ngebuat yang namanya pupuk. Nah ini bisa lo beli atau mungkin dikasih secara gratis, gue juga kurang tahu ya. Pupuk ini pendistribusiannya jadi bisa lo beli. Nah, yang terakhir adalah ketika ada kucing meninggal di jalan akibat tertabrak. Nah, di negara Italia ini ketika ada kucing yang meninggal di jalan akibat tertabrak, itu biasanya akan didiemin aja atau mungkin ditelantarin. Dan yang menabrak itu biasanya tidak bertanggung jawab. Nah, tetapi biasanya orang-orang yang peduli terhadap si nyawa kucing ini, biasanya mereka akan menelpon klinik hewan untuk diambil lalu dikremasi di klinik tersebut. Sebagai buktinya, mari kita simak video ini. Lalu hal kedua yang gue rasakan perbedaannya di Italia dan juga di Indonesia adalah ini salah satu hal yang menyedihkan sih perbedaannya, yaitu kalau kucing ketabrak di Italia ini akan didiemin aja. Gue udah menemukan 2 kasus seperti ini. Gue melihat ada kucing yang meninggal ketabrak ya di jalanan, dan orang yang nabraknya ini dia nggak tanggung jawab, akhirnya cuma digeletakin aja. Dan gue sempat kepikiran untuk gimana kalau dikuburin aja di taman apartemen gue. Gue dibilang juga ke laki gue, ternyata nggak bisa karena kalau ketahuan sama ownernya tuh bisa berabe, jadi nggak boleh macem-macem lah ya di sini. Dan laki gue juga ngomong kalau misalkan ada kasus seperti itu, biasanya orang yang nabrak atau katakan orang yang peduli akan si nyawa kucing ini, biasanya mereka akan nelpon klinik hewan untuk di pick up nanti sama mereka, diambil dan dikremasi di sana, biasanya di klinik tersebut gitu. Beda kalau di Indonesia, kalau ada kucing ketabrak biasanya langsung cepet-cepet dikuburin gitu ya, karena nggak mau kena sial. Kalau di sini nggak, beda. Nah, jadi menurut saya pengaruhnya terhadap diaspora dari negara tersebut adalah karena budaya yang berbeda-beda dari setiap negara, maka dapat mempengaruhi diaspora dari negara tersebut untuk meninggalkan negara asalnya. Dikarenakan lebih nyaman atau terbiasa dengan
negara yang memiliki budaya-budaya tersebut. Tetapi pasti setiap negara memiliki budaya yang positif dan negatif. Jadi sebaiknya sebagai diaspora dari negara tersebut harus bisa memilih mana budaya yang pantas untuk ditiru dan mana yang tidak. Nah, jadi itulah 3 budaya yang menurut saya menonjol di negara Italia. Sekian dan terima kasih. Enjoy for watching.